teman-teman. Sutradara membaca naskah. Selamat Hari Paskah. Oh iya, buat teman-teman yang baru pertama kali ikut dalam ibadah online ini, aku ucapkan welcome home, dan jangan lupa kalian cek description box di bawah ini, nanti ada connect card dan kalian bisa join bersama kami di Genji GBPS Jember. Dan juga buat teman-teman semuanya, jangan skip ibadah. Ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Persiapkan hati, persiapkan pikiran kita agar ibadah ini dapat menjadi berkat, dapat berdampak dalam hidup kita. Sebelum kita mulai ibadah, mari sama-sama kita berdoa. Selamat siang Bapak, selamat siang Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas semua penyertaan-Mu ya Tuhan selama seminggu ini ya Tuhan. Kami selalu dalam penyertaan-Mu ya Tuhan, kami selalu dalam naungan dan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebesar Tuhan, pada kesempatan kali ini kami akan beribadah ya Tuhan, memperingati Hari Paskah ya Tuhan. Kiranya Tuhan ibadah ini dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan, dari awal kita hingga akhirnya Tuhan, tanpa ada kendala apapun ya Tuhan. Dan kiranya juga ya Tuhan, ibadah ini dapat menjadi berkat ya Tuhan, dapat mengubah hidup kami ya Tuhan menjadi orang yang lebih baik lagi ya Tuhan. Inilah Tuhan dalam nama kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman.
kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami tinggikan namamu. Haleluya. Pujilah namamu Bapa. Engkau adalah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang disembah. Tiada yang lain Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Kami agung namamu. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi penolongan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah bangkit buat kami Tuhan, untuk menebus dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Kami gak sanggup Tuhan pada semua kebaikan-Mu ya Bapa. Kami coba bisa berikan hati kami Tuhan untuk memuji muliakan nama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat kematian-Mu di kayu salib Tuhan. Kami beroleh hidup yang baru Tuhan. Kami menjadi dipulihkan lagi Tuhan oleh karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah memuji muliakan nama Engkau Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati supaya ucapan kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang berkati kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati supaya firman yang sampaikan Tuhan boleh menjadi berkat buat kami Tuhan. Boleh menjadi kekuatan buat kami ya Bapa. Juga kiranya Engkau berkati kami Tuhan. Berikan kami telinga yang dengar-dengar akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom rekan-rekan remaja, selamat Paskah buat kita semua. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita bisa merasakan hal yang luar biasa. Kita bisa merasakan sukacita, rahmat Tuhan yang indah yang kita bisa rasakan. Terlebih juga pada siang hari ini kita sedang memperingati tentang kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Itu merupakan suatu karya keselamatan Allah yang tidak bisa kita lupakan, yang tidak bisa kita pisahkan satu sama yang lainnya, baik itu kelahiran Tuhan Yesus, baik kelahiran karya penyaliban, kematian Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus, pencurahan Roh Kudus, dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini adalah sehubungan. Kita nggak bisa hanya merayakan euforia yang semangat luar biasa hanya pas di Natal. Ya kan, saat kita merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, wah kita semangat-semangatnya dalam melayani Tuhan. Kita kerjakan semuanya, melakukan ini dan itu. Tapi hal yang terpenting, esensi karya keselamatan itu, kita nggak bisa memisahkannya dengan karya salib, yaitu selama karya penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota, dan juga karya kebangkitan Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Tentunya tidak ada satupun manusia yang bisa bangkit dari antara orang mati dan hidup pada kekekalan. Tapi di siang hari ini kita bisa merasakan demikian. Apa itu? Kita dimenangkan, kita dimerdekakan, kita memiliki hidup yang baru, kita disempurnakan.
kita dibenarkan, kita diperdamaikan kepada Tuhan yang harusnya kita adalah menjadi seteru Allah atau menjadi lawannya Allah. Karena apa? Karena dosa-dosa kita. Tapi ketika karya salib Yesus, ketika dia bangkit dari antara orang mati, kita diselamatkan, kita beroleh hidup yang kekal. Nah, pada siang hari ini kita akan merenungkan bersama-sama yang dengan temanya itu Jesus is the way, bahwa Yesus adalah jalannya, ya kan? Kalau kita bisa merenungkan bersama-sama bahwa Yesus adalah jalannya, satu-satunya jalan, berarti tidak ada jalan yang lain yang harus, atau tidak ada syarat yang lain ketika dikatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Nah, berarti kan kata Yesus kepada para murid saat itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi aku katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Injil Yohanes ini merupakan suratan dari salah satu rasul Tuhan, yaitu Rasul Yohanes. Kita mengetahui Rasul Yohanes dipakai Tuhan luar biasa. Ada 5 kitab yang ditulis, yaitu baik suratan Yohanes ini sendiri, suratan 1, 2, 3 Yohanes, dan yang terakhir adalah kitab Wahyu. Dia mendapat pewahyuan dari Tuhan ketika dia dibuang di Pulau Patmos. Nah, Yohanes ini, kitab suratan Yohanes ini berlatar belakangi dengan bahwa ada beberapa sumber kuno mengatakan bahwa saat itu Rasul Yohanes sudah lanjut usia, ya kan? Saat itu juga dia latar belakangnya bahwa dia saat itu mungkin tinggal di satu daerah di Efesus. Nah, jadi surat ini diminta oleh para penatua yang ada di Asia, ya kan? Mereka minta surat Injil tentang pelayanan Yesus. Bahkan Injil Yohanes ini banyak sekali berbicara tentang bagaimana pelayanan Yesus di Yudea, di Yerusalem dibandingkan 3 Injil lainnya. Di sini sangat banyak sekali dituliskan kisah-kisah tentang perjalanan Tuhan Yesus. Nah, di sini juga kita bisa mengenalkan ternyata kenapa Yohanes sampai menulis surat ini. Dia orang-orang yang ada di Asia saat itu mengatakan bahwa ada suatu ajaran sesat yang menyangkal tentang bagaimana sifat Allah, kepribadian dan keilahian dari Yesus sendiri yang dipimpin oleh seorang Yahudi yang bernama Serintus. Nah, saat itu ternyata ada yang melatar belakangi tulisan ini, dikatakan bahwa ada tantangan, yaitu tentang pengajaran sesat yang mereka mempertanyakan tentang bagaimana keilahian Tuhan Yesus, bagaimana tentang kealahan Tuhan Yesus. Nah, ini tujuan surat ini dituliskan bagaimana mereka memahami bahwa percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan surat ini juga ditujukan mengatakan bahwa percaya mereka supaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan supaya mereka memperoleh iman di dalam namanya. Jadi tujuan surat ini ditulis karena ada sebelumnya isu yang mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah sepenuhnya Mesias, Yesus itu bukanlah anak Allah yang sempurna, Yesus itu bukanlah Allah yang mereka bayangkan. Yang menulis itu juga orang Yahudi. Jadi si Yohanes diminta pada penatua yang ada di Asia saat itu untuk menulis, untuk meyakinkan bahwa Yesus itu benar-benar Allah, Yesus itu benar-benar ilahi, Yesus itu benar-benar satunya jalan dan satu-satunya Mesias, sang juru selamat yang dinanti-nantikan. Sehingga tidak heran kalau sampai saat ini pun kita bisa mendengar dan merenungkan ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, ya kan? Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang mengatakan, yang mempertanyakan bahwa Yesus itu bukan Allah, yang disalibkan itu bukan Yesus tapi Yudas Iskariot dan lain sebagainya. Tapi menurut Alkitab, ketika kita mempelajari bahwa Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan, Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah sumber kehidupan, dan dikatakan juga bahwa tidak ada satupun yang bisa kita lakukan ketika kita bisa untuk mencapai dalam kerajaan surga kecuali melalui Yesus. Seperti perumpamaan mengatakan hal yang mungkin yang sering kita dengar, ya kan? Ada begitu banyak jalan menuju ke Roma, ya, ada begitu banyak jalan menuju ke Roma, tapi satu-satunya jalan untuk menuju ke dalam kerajaan surga adalah di dalam Yesus Kristus. Banyak orang beranggapan bahwa
terlalu sombong atau terlalu arogan, katanya orang Kristen ini yang mengatakan bahwa masa sih hanya percaya kepada Yesus saja itu syarat mutlak menjadi orang yang diselamatkan, ya kan? Padahal kalau kita perlu merenungkan bahwa ini bukanlah sebuah ucapan orang Kristen, ya kan? Tapi ini adalah ucapan dari Kristus sendiri. Yesus sendiri yang bersabda bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah ini dikisahkan, dituliskan oleh Yohanes ketika saat itu para rasul, para murid-murid sedang berdiskusi dengan Tuhan. Sebelumnya Tuhan Yesus sudah membasuh kaki para murid. Sebelum dia mengatakan bahwa hariku telah dekat, bahwa aku akan mengalami kematian. Yang tidak pernah dipikirkan para murid, yang tidak pernah dipikirkan para rasul, Tuhan Yesus mengutarakan karena dia sudah memahami semua rencana Tuhan, semua kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan akan dia genapi. Nah, sebelumnya dia sudah membasuh kaki para murid. Dia sudah mengingatkan si Yudas Iskariot bahwa dia akan mengkhianati Tuhan Yesus, bahwa Yesus akan menjual dia. Maka dikatakan Yudas adalah seorang pengkhianat. Dan satu lagi bahwa dikatakan Petrus pun demikian. Bahwa Petrus dikatakan dia akan menyangkal Tuhan Yesus. Karena Petrus mengatakan, aku sampai akan memberikan nyawaku kepadamu. Lalu Tuhan Yesus berkata, apa? Kamu memberikan nyawamu padaku? Hei Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal aku. Artinya menyangkal imannya. Dan benar ya kan, kalau kita bisa memperhatikan, membaca sepanjang perjalanan Alkitab, sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus sudah berapa kali menyangkal Tuhan Yesus. Bukankah kamu salah satu pengikutnya? Apa yang dikatakan oleh Petrus? Oh bukan, kamu kan ikut sama Tuhan Yesus. Kamu kan ikut sama Yesus tuh dalam pengajarannya, dalam setiap kesehariannya. Kamu kan ikut bersama-sama. Aku gak ikut. Bahkan aku gak kenal sama dia, siapa dia. Nah, tapi di sini mengatakan bahwa sebelumnya dia mengatakan, wah, dengan gagahnya dia mengatakan, bahkan aku mau memberikan nyawaku padamu. Dia lupa bahwa siapa sebenarnya yang di gurunya itu, siapa sebenarnya Yesus itu. Dia menyadari bahwa dia adalah Tuhan Sang Juru Selamat. Nah, bahkan setelah itu dikatakan Tuhan meyakinkan mereka bahwa di rumah Bapakku ada begitu banyak tempat tinggal. Di Yohanes pasal 14 ini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Dan katakan juga, di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, bahkan si Filipus di ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9, kata Yesus kepada, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Nah, di sini ternyata ada keraguan-keraguan yang dimiliki oleh Filipus. Sepanjang hidupnya, sepanjang perjalanannya, dia sudah melihat bagaimana Yesus menyembuhkan, dia sudah melihat bagaimana orang mati dibangkitkan dan lain sebagainya. Tapi ternyata di antara dari golongan para rasul ini, mereka belum sepenuhnya full percaya akan kemahakuasaan Tuhan, bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan, dia adalah satu-satunya Bapa, Sang Juru Selamat. Nah, ditegaskanlah di sini di ayat yang ke-6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita bisa merenungkan, saya kasih contoh gambaran demikian. Dulu sebelum wilayah Papua sangat maju, kalau sekarang kita sudah melihat, memperhatikan, sudah luar biasa di zaman kepemimpinan Bapak Jokowi, ya kan, ada transportasi, dibuat jalan tol, ya kan, semua wilayah-wilayah pelosok-pelosok dibuat jalan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita memperhatikan bahwa beberapa tahun yang lalu, kita bisa memperhatikan di sana bahwa sangat sulit untuk memasuki wilayah-wilayah yang ada di pegunungan dan lain sebagainya. Salah satu-satunya prasarana yang harus bisa mencapai wilayah tersebut adalah dengan mempergunakan helikopter, ya kan, helikopter. Makanya kalau kita bisa memperhatikan di sana sangat mahal, baik itu semen, kebutuhan pokok dan lain sebagainya, itu sangat mahal sekali. Kenapa? Karena biaya transportasinya di sana yang sangat mahal. Bayangkan ketika kita mau ke wilayah kota satu, kita di kota nih, kita harus mau ke gunung yang satu, ke wilayah pedesaan yang satu, nggak ada jalan, ya kan? Transportasi ada, mobil ada dan lain sebagainya, tapi jalan sarana transportasinya nggak ada. Nah, satu-satunya yang harus bisa menempuh ke sana adalah sebuah helikopter, ya kan? Atau helikopter.
baik itu membawa makanan. Kalau kita juga bisa memperhatikan B2 aja di sana, orang-orang Papua bawa babi itu menggunakan helikopter, luar biasa dasarnya. Nah di sini kalau kita bisa memperhatikan bahwa syarat utama untuk kita bisa kepada Bapa, untuk kita bisa sampai kepada dalam kerajaan surga, itu tidak ada jalan yang lain kecuali benar-benar hanya satu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Ini suatu persyaratan yang mutlak, tidak ada yang boleh mengganggu gugat dan tidak ada bisa yang menggantinya. Bukan kebaikan kita, bukan apa yang amal, perbuatan dan lain sebagainya. Di sebagian orang agama lain juga mengatakan bahwa mereka beranggapan salah satunya untuk mereka bisa masuk dalam kerajaan surga, mengalami kehidupan yang kekal adalah dengan mereka beramal, berbuat baik, melakukan yang ini dan itu. Bukan. Lalu kita bertanya, lalu harus sebaik apa sih kita bisa melakukan semuanya itu? Ya kan? Nah, kalau kita bisa merenungkan, banyak orang beranggapan orang Kristen itu terlalu ego banget, terlalu sombong banget. Ya kan? Kenapa dimatakan begitu? Mereka beranggapan bahwa kenapa kita dikatakan ego atau sombong? Karena mengatakan bahwa persyaratan mutlak untuk masuk dalam kerajaan surga itu hanyalah di dalam Yesus. Tapi mereka lupa dan mereka nggak mengerti bahwa bukan kita orang Kristen, bukan kita orang percaya yang mengatakan Yesus itu satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya ada sumber kehidupan. Tapi dari sini kita bisa memperhatikan siapa saya mengatakan demikian. Ternyata kalau kita memperhatikan di 6, satu-satunya kata Yesus ini loh. Kata Yesus Kristus, kata Sang Mesias. Bukan orang Kristen. Tidak menjamin suatu orang yang dikatakan orang Kristen. Bisa saja contoh, kakak ini orang Kristen, KTP saya, ya saya Kristen. Tapi itu tidak mencerminkan, banyak orang tidak mencerminkan bahwa dia adalah benar-benar hidup di dalam Kristus, ya kan? Tapi orang-orang yang hidup di dalam Kristus, di dalam Yesus, dalam Tuhan, pasti dia akan menghasilkan dan memunculkan sinar kemuliaan Allah dalam kehidupannya. Pasti dia akan meneladani semua karakter Yesus dan lain sebagainya. Jadi bukan orang Kristen itu yang sombong menurut pendapat agama-agama seberangnya, kan, agama orang lain, bukan. Tapi sebenarnya Yesus sendirilah yang mengatakan bahwa dialah satu-satunya jalan ke sana. Ketika mereka mengatakan asik diskusi kan, asik ngobrol sama murid-murid yang lainnya. Nanti suatu ketika aku akan kembali kepada Bapa. Aku akan kembali kepada Allah, kata Yesus, aku kembali kepada Bapa dan kembali ke rumahku. Karena di sana ada banyak tempat tinggal dan kamu pun di mana aku berada, di situ pun kamu semua berada. Karena kamu adalah anak-anak Allah, demikian mungkin kasih singkatnya kan. Nanti kamu ke sana, datang ini siapa? Dan kata Yesus juga kan, dan satu-satunya jalan yang untuk bisa masuk ke rumah itu adalah aku. Datanglah si Filipus. Dikatakan di sana, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami dan sudah cukup itu bagi kami. Tuhan bingung nih, Yesus bingung, wah, kamu masih mau mempertanyakan tentang siapa Bapa, di mana Bapa dan lain sebagainya. Bukankah sudah dikatakan bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa diam bersama-sama dengan aku sepanjang kehidupannya, semuanya sudah dilakukan. Nah, di sini kita bisa merenungkan bersama-sama bahwa bagaimana sebenarnya kenapa hanya Yesus satu-satunya juru selamat, satu-satunya juru selamat, dan kenapa hanya dia menjadi persyaratan yang mutlak. Kalau kita bisa memperhatikan di zaman ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kita bisa perhatikan di sana apa yang dikatakan bahwa mereka mengorbankan korban, ya kan? Mereka mengambil kulit hewan untuk menutupi kemaluan mereka. Ada terjadi penumpahan darah. Ketika mereka memakan buah yang ada di tengah-tengah taman Eden itu, apa dikatakan? Wah, dirayu iblis, ya kan? Kamu gak akan mati, ya kan? Kamu gak akan mati, kamu malah akan menjadi sama seperti Tuhan. Padahal Tuhan Allah sudah mengatakan sekali-sekali meraba saja pun kamu akan mati, apalagi memakannya. Padahal ada begitu banyak buah yang kau sediakan di tengah-tengah taman, di semua taman Eden itu. Tapi kenapa hanya satu ini saja yang Tuhan larang, tapi itu pun mereka nggak bisa? Itulah pintarnya siasat iblis, ya kan? Kira-kira, ayolah makanlah, kamu nggak akan mati. Coba aja kamu akan mati, malah kamu sama seperti Tuhan yang menciptakan kamu. Dimakanlah sama si Hawa dan lain. Habis si Hawa dikasih lagi sama si Adam, dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa dan Tuhan melihat, wah,
Di sana kita bisa memperhatikan ketika mereka jatuh di dalam dosa, sudah terjadi penumpahan darah, ya kan, sudah terjadi pengorbanan. Mereka korbankan sembelihan, mereka tutup alat kemaluannya, dan mereka sudah menumpahkan darah. Nah, dilanjut lagi di dalam perjanjian lama, bagaimana bangsa Israel memberikan korban persembahan. Ketika mereka mau beribadah kepada Tuhan, mereka datang membawa korban kambing, domba, lembu sebagai korban persembahan mereka. Baik itu mereka darahnya mereka curahkan, dan dagingnya, lemaknya mereka persembahkan kepada keluarga imam, dan seterusnya. Nah, poin pentingnya adalah bukan tentang bagaimana apa yang dipersembahkan dan lain sebagainya, tapi ini merupakan suatu gambaran, ya kan, suatu gambaran apa yang sudah kita rayakan, yaitu bagaimana anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, yang akan menjadi korban itu sendiri. Jadi semua yang ada dikerjakan di dalam perjanjian lama itu adalah bayangan-bayangan, itu adalah gambaran-gambaran tentang bagaimana nanti Yesus yang dikorbankan, kan? Jadi dikatakan anak domba Allah yang dikorbankan di atas kayu salib, yang menebus dosa kita, mencurahkan darahnya hanya untuk menebus kita. Nah, sehingga kita bisa memperhatikan bahwa ketika manusia pertama sudah jatuh dalam dosa, tidak ada lagi kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka mati. Artinya mati di sini bahwa mereka sudah terputus hubungan relationship dengan Tuhan, dengan Allah. Tidak seperti mereka masih hidup di dalam kebenaran di dalam Tuhan. Mereka nggak sadar kalau mereka telanjang. Mereka masih hidup penuh di dalam kemuliaan Allah. Tapi ketika mereka jadi dalam dosa, terputus hubungan. Nah, tapi dikatakan oleh firman Tuhan bahwa keturunan dari si wanita akan meremukkan tumit daripada keturunan ular beludak, yaitu bagaimana tentang kehadiran Tuhan Yesus di muka bumi ini. Dia akan menemukan semua musuh-musuhnya, yaitu si setan, si iblis yang sudah menggoda, yang sudah memanipulasi kehidupan manusia. Nah, di sini ini menjadi syaratan mutlak kalau dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bukan hanya sekedar jalan, ya kan? Seperti tadi katakan, kalau kita mau di daerah Papua sana dulunya, ketika mereka harus mau sampai ke daerah pegunungan, karena nggak ada transportasi, harus menggunakan helikopter. Itu sebenarnya sama seperti kehidupan kita. Kita ini sudah terpisah dengan Tuhan. Contohnya kita di sini, di tengah-tengah ini api, ya kan, atau jurang. Padahal di sana itu suatu taman yang indah. Dulunya ini bagus, ada jalannya rata. Tapi ketika hubungan itu sudah terpisah karena dosa kita, itulah dikatakan bagaimana kita bisa sampai ke sini. Itu dikatakan dengan karya salib Yesus. Ketika Yesus menyerahkan hidupnya dan kayu salib, kita bisa jalan. Melalui apa? Kita bisa pindah tempat ke tempat satunya, itu melalui karya salib Tuhan Yesus. Kita jalan bersama dengan Tuhan Yesus dengan karya salib yang Tuhan berikan kepada kita. Itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Nah, inilah yang menjadi perenungan bagi kita dibandingkan dengan orang-orang lain. Ada yang beranggapan bahwa aku memberi, ya kan, beramal dan lain sebagainya supaya aku berkenan kepada Tuhan. Itu bukan menjadi suatu jaminan, ya kan? Ada orang yang beranggapan demikian, dengan berbuat baik kepada sesama, dengan bermurah hati memberi, ya kan? Ternyata itu memang hal yang harus kita lakukan. Tapi ketika kita memberi, ketika kita beramal, ketika kita melakukan semua kebaikan, ketika kita mungkin bermurah hati kepada orang yang susah, ya kan, kita dengan motivasi kita akan selamat. Nah, itu yang menjadi sebuah kesalahan. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita. Kita nggak bisa memperoleh keselamatan dengan segala perbuatan baik kita. Tapi ketika kita menyadari bahwa bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus, maka dikatakan Rasul Paulus, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita ini bukanlah robot, ya kan? Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi di selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Tetap mengerjakan keselamatan kita, ya kan? Ibarat kita ini dalam keadaan mau makan, Nah, yang membuat kita kenyang, yang membuat perut kita kenyang ini bukanlah caranya, ya kan? Bukanlah caranya kita makan, tapi bagaimana makanan yang ada di piring ini itu masuk ke dalam tubuh kita, ya kan? Sama seperti tentang keselamatan ini.
bukan bagaimana cara, bukan bagaimana apa yang kita perlakukan, apa yang kita perbuat, tapi bagaimana kita yang sudah memperoleh keselamatan ini tetap ada dalam kehidupan. Itu perlu kita kerjakan. Omong kosong kita mengatakan kita sudah menerima Kristus, tapi kita merampas hak orang lain, tapi kita gak pernah menghormati orang tua kita gak pernah mengasihi sesama kita. Omong kosong kita juga mengatakan kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tapi kita menganggap rendah orang lain, kita gak melayani Tuhan, dan kita gak tahu berterima kasih buat semua belas kasihan yang Tuhan kerjakan kepada kita. Ya kan? Ingat bahwa jangan terlalu menganggap wah semua yang kita sudah lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan, dan kita mengatakan aku mengasihimu Tuhan. Jangan lupa dulu bahwa Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, di siang hari ini mari kita renungkan bersama teman-teman remaja semuanya bahwa tidak ada jalan satu-satunya lain untuk menuju pada keselamatan. Tidak ada jalan satu-satunya lain untuk kita bertemu kepada Allah. Itu persyaratan mutlak dan satu-satunya bahwa Yesuslah sumber, jalan, kehidupan, dan kekekalan. Tidak ada satu ilah lain pun atau Allah lain pun yang bisa melakukan hal yang demikian. Bahkan kalau kita bisa memperhatikan agama-agama lainnya, mereka harus mengorbankan anaknya, mereka harus mengorbankan keluarganya, mereka harus mengorbankan siapapun agar mereka bisa mungkin diselamatkan menurut mereka, agar mereka memperoleh harta kekayaan. Itu menurut pandangan mereka. Tapi kalau kita bisa memperhatikan bahwa Yesus yang sudah mengorbankan hidupnya, memberikan kehidupan bagi kita, memberikan berkat bagi kita. Dia yang harusnya tidak mengalami hal yang demikian, tapi dia rela mengorbankan semuanya. Dia yang kaya rela menjadi miskin, ya kan? Nah, kurang enak apalagi sebenarnya kita ini menyadari semuanya ini. Mari di siang hari ini kita menyadari bahwa Sang Juru Selamat satu-satunya itu adalah Tuhan Yesus. Itu syarat mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Dan di dalam Tuhan ada jalan, ada kebenaran, ada hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Mari remaja yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa merenungkan firman Tuhan ini. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat karya salib Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami, terlebih di hari Paskah ini. Terima kasih buat karya-Mu, pengorbanan-Mu, bahkan kemenangan yang sudah Engkau berikan, yaitu dari kebangkitan-Mu, mengalahkan maut, memberikan kehidupan kekal kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus juga memberkati anak-anak Tuhan, anak remaja, baik di dalam studinya, di dalam pelayanannya, kedua orang tuanya Tuhan yang memberkati dan memberikan masa depan yang penuh harapan, sukacita, dan kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.
diberkati oleh firman Tuhan. Jangan lupa minggu depan tetap ada ibadah seperti biasa di channel YouTube PNG jam 10.30. Jangan lupa ibadah CK hari Jumat pukul 6 di website PNG. Oh iya teman-teman, aku juga mau ucapin happy birthday buat teman-teman yang ulang tahun di bulan Maret ya. Jangan lupa teman-teman dengarkan podcast PNG yang menjawab pertanyaan seputar pasca di YouTube dan di Spotify. Jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan. Jangan lupa juga jaga hubungan kalian dengan Tuhan. Keep on fire and God bless you. Bye-bye.